semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan project saya di minggu yang kemarin ya. Saya mulai aja langsung dari project Hercules. Project Hercules masih sepi-sepi aja untuk backend, front endnya ada kerjaan yang cukup besar sebenarnya. Jadi di salah satu websitenya itu mau redesign, dan redesainnya itu cukup masif. Dan setelah meeting beberapa kali dengan mereka, akhirnya lebih banyak lagi yang perlu diupdate karena ada beberapa elemen yang kelupaan. Terus akhirnya dikonsolidasi, desainnya dirubah sedikit dan lain sebagainya. Tapi 90% kerjaan ini kerjaan front end, jadi saya belum ada kerjaan. Mungkin nanti di akhir kalau front end butuh bantuan dan ada beberapa yang berhubungan dengan analytics, itu yang saya kerjakan, tapi itu nunggu front endnya selesai dulu. Jadi ya masih tunggu-tungguan. Jadi kemarin saya gunakan waktunya untuk satu, bikin dokumentasi beberapa, terus yang kedua itu untuk ngupdate semua plugin dan lain sebagainya, dan bikin tool-tool untuk ngebantu proses yang ada lah ya, dan juga ngecek kode, error log dan lain sebagainya. Jadi itu maintenance yang cukup basic sih. Untuk project Ariel sendiri kerjanya banyak banget ya. Minggu kemarin ini minggu yang sepi sebenarnya, dalam artian nggak ada meeting dengan klien, karena kliennya baik dari direkturnya dan manajernya itu dua-duanya cuti. Kayaknya bukan cuti libur ya, tapi kayaknya itu ada acara di luar kota gitu ya. Jadi mereka dua-duanya itu nggak ada di tidak available, jadi kita nggak ada meeting dengan mereka. Tapi kerjaannya sih sudah ada cukup banyak, jadi aman. Dan manajer saya juga, bukan manajer saya, project manager di project ini itu juga cuti juga. Kemarin mulai hari Rabu, Kamis, Jumat tuh cuti sampai Maret. Jadi cutinya agak panjang. Jadi minggu depan kemungkinan saya belum tahu apakah akan ada meeting atau enggak, karena project manajernya juga cuti. Dan kerjaannya sih masih cukup banyak, jadi kayaknya bisa dikomunikasikan tanpa meeting sih kayaknya. Tapi kita lihat aja nanti apakah kliennya butuh meeting atau tidak. Kalau butuh meeting ya merasa ada perlu didiskusikan ya diskusi. Tapi kalau misalnya kita bisa komunikasi via tiket atau via teks ya mungkin lebih baik komunikasi dengan teks saja, atau dengan email, atau dengan Slack. Selain itu untuk update, ada update untuk personal development budget ya. Kemarin akhirnya ngobrol lagi sama manajer saya. Kemarin tuh minggu kemarin itu saya 7 tahun ada di 10up. Sekarang fueled ya, 7 tahun, bayangin 7 tahun. Itu saya SMA plus kuliah, gila. 7 tahun tuh waktunya lama banget. Nggak kerasa kerja tuh ternyata habisin waktu ya. Untuk masalah personal development budget itu ya kemarin ya, saya kan ada 6.000 US dollar, dan akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, yang pasti yang saya akan bikin requestnya ya, jadi formulirnya akan saya isi. Itu yang pertama adalah saya ingin meeting dan beli waktunya manajer saya. Jadi 1 jam dengan manajer saya untuk ngobrolin tentang proses yang dia lakukan sehari-hari. Saya ingin tahu gimana dia nge-setup VS Code, gimana dia menggunakan AI tool, gimana dia nge-setup local development dan lain sebagainya. Karena walaupun kita ada guide-nya ya, pasti kan setiap orang berbeda-beda. Jadi saya ingin tahu dan ingin belajar lebih lanjut lagi, lebih detail lagi untuk ngeperbaiki proses yang saya lakukan sehari-hari. Kayaknya itu sangat berguna ya buat saya, terutama tentang AI dan lain sebagainya, karena dia ternyata menggunakan AI cukup banyak ternyata setelah ngobrol kemarin. Jadi saya ingin beli waktunya dia, mungkin 1 jam atau 2 jam, dan mungkin seminggu kemudian 1 jam atau 2 jam untuk nge-review lagi perkembangan, atau kalau saya ada pertanyaan tambahan. Orang kedua yang mau saya beli waktunya
untuk konsultasi itu adalah tech lead di Project Ariel, tech lead yang lama, karena sekarang yang nge-tech lead kan saya sebetulnya. Tapi tech lead sebelumnya tuh masih sebagai kayak semacam pengawas di situ karena projectnya tuh rumit sekali. Dan saya bilang di orang ini orang Polandia dan pinter banget dan gila kerja. Normalnya kan orang kan kerja itu 40 jam ya seminggu, dan itu kan sudah standar. Tapi dia kerja 50 jam lebih seminggu. Gila gak? Dia benar-benar kerjanya itu lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan orang lain. Nah, saya juga pengen belajar tentang itu, dan saya ingin belajar tentang hal-hal lain juga ya, tentang server dan lain sebagainya. Saya belum tahu. Nanti kita obrolin dulu. Mungkin 2 jam sama dia satu pertemuan, dan 2 jam lagi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin 4 jam sampai 5 jam kemungkinan. Kalau bisa sih mungkin 6 jam kali ya. Jadi benar-benar lebih detail aja. Saya ingin tahu juga prosesnya dia setiap hari seperti apa, tools yang dia pakai itu apa aja, dan mungkin productivity tips dan lain sebagainya mungkin ya, kayaknya berguna. Saya selalu tertarik dengan orang-orang yang punya apa ya, energi lebih untuk bekerja gitu ya. Jadi pengen tahu aja proses yang ada di kepalanya dia tuh seperti apa gitu ya setiap harinya. Jadi ya baru itu aja. Walaupun 6.000 US dollar sih masih sisa banyak ya kayaknya. Mungkin saya akan ambil course juga yang mungkin bisa dipakai atau membeli waktu saya sendiri ya. Jadi saya misalnya bisa cuti 3 hari dan menggunakan 3 hari tersebut untuk belajar sesuatu, misalnya entah belajar Gutenberg lagi, entah belajar React lagi, entah belajar hal baru ya. Sekarang ini lagi ngetrend kayaknya Sanity ya, kayaknya lagi ngetrend di dunia enterprise, banyak yang mulai pakai. Jadi itu juga mungkin saya bisa aja ngambil untuk sertifikasi untuk Sanity, atau belajar AI juga bisa ya untuk lebih dalamnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.